Kamu lebih seneng belajar pakai internet atau ketemu langsung main sama teman-teman? Main sama teman-teman. Kenapa kamu lebih suka sekolah yang main sama teman-teman? Karena menyenangkan. Ketemu sama kawan-kawan. Ketemu sama kawan-kawan. Kenapa lebih senang ketemu sama kawan-kawan? Bisa main-main. Ya warganet, kita kembali lagi dan kita masih membahas seputar dampak belajar daring dari sisi kajian psikologi anak. Kita masih bersama dengan Ibu Desti. Ibu, kembali lagi mengenai topik sebelumnya, bahwa Ibu tadi mengatakan bahwa kesehatan itu sejatinya lebih penting daripada kita menumbuhkan klaster baru jika memaksakan untuk membuka belajar daring di daerah dengan zona merah COVID-19. Nah, untuk itu Bu, mengingat juga tidak semua orang tua memiliki kompetensi yang sama untuk dapat membantu tenaga pendidik dalam menyalurkan materi pembelajaran. Lantas apa solusi yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, baik itu yang berkompetensi ataupun yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan dalam membantu tenaga pendidik menyalurkan materi pembelajaran tersebut? Seperti apa? Ya, idealnya memang orang tua itu perlu meningkatkan sumber daya yang dia miliki, ya. Sumber daya personal, jadi misalnya skillnya, pengetahuan dia, kemudian juga bisa memanfaatkan sumber daya yang sifatnya eksternal. Nah, kalau untuk meningkatkan sumber daya personal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, ya. Misalnya orang tua aktif berdiskusi dengan guru. Jadi orang tua juga menanyakan ini bagaimana pembelajarannya, apa tujuan pembelajaran ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara menerapkannya di rumah. Jadi orang tua juga perlu aktif menjalin komunikasi dengan guru. Yang kedua, idealnya juga orang tua bisa membangun komunitas dengan sesama orang tua. Jadi misalnya bisa di sekolah, misalnya paguyuban kelas, ya. Bisa juga dengan orang tua dari kelas lain atau sekolah lain, ya. Di sini orang tua bisa sama-sama saling diskusi bagaimana mengajarkan topik-topik tertentu pada anak, gitu. Nah, pemberdayaan yang lain itu bisa dilakukan orang tua dengan memanfaatkan sumber daya eksternal. Jadi misalnya ketika orang tua tahu ada orang tua lain nih yang lebih ahli, mungkin orang tua ini bisa mengadakan dalam kelompok kecil. Jadi misalnya anak saya dengan adiknya Mbak Ica misalnya gitu, terus kita bareng gitu kan, nanti siapa di antara kita yang lebih menguasai topik ini, Mbak Ica atau saya misalnya. Kalau saya yang mungkin mengajarkan dua anak ini kan, kalau dua anak itu resikonya nggak terlalu besar ya. Kalau topik tertentu Mbak Ica yang lebih kompeten, Mbak Ica yang ngajarkan. Nah, jadi itu bisa dilakukan oleh orang tua. Oke, baik. Lantas bagaimana dengan orang tua yang bisa dikatakan mungkin ekonomi menengah bawah, juga tidak berpendidikan dan seakan tidak mau tahu dengan perkembangan anaknya, khususnya bagi orang tua yang tinggal di daerah terpencil. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran mereka agar mau membantu tenaga pendidik? Karena kita juga tahu kan Bu, bahwa pembelajaran daring ini membutuhkan peran besar. Iya, betul. Ya. Itu bagaimana Bu? Ya, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, ini memang jadi PR ya, jadi tugas bersama. Jadi saya juga banyak nemuin kasus pihak sekolah yang mengeluhkan orang tua tuh nggak bisa kooperatif, nggak mau diajak kerjasama. Nah, menurut saya ini perlu ada pendekatan dari beberapa pihak, gitu. Pertama, dari sekolah itu memberikan psikoedukasi ke orang tua mengenai pentingnya orang tua untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran, menyajikan data-data bahwa kalau orang tua terlibat dalam proses pembelajaran anak, itu hasilnya akan lebih bagus. Hasil penelitian juga menunjukkan seperti itu. Orang-orang tua yang terlibat, itu anak-anaknya akan lebih berkembang lebih bagus. Kemudian juga sekolah memberikan edukasi bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di rumah. Jadi kalau saran saya, pihak dinas mungkin bisa mengeluarkan modul, ya, yang itu kemudian diberikan sekolah berikan ke orang tua. Jadi ketika pelajaran ini, apa yang harus dilakukan orang tua, ada modulnya, ada panduannya, ya. Nah, kemudian juga menggunakan pendekatan dari tokoh-tokoh agama. Jadi misalnya dari ustadz yang dari muslim, pendeta yang dari Nasrani, ya. Nah, dalam ajaran agama kan sebenarnya sudah dikatakan ya bahwa orang tua itulah yang memegang peranan besar dalam proses pendidikan anak. Jadi sebenarnya kan sekolah dan guru itu adalah membantu orang tua. Jadi tanggung jawab utama mendidik anak itu kan di tangan orang tua. Nah, pendekatan ini jadi orang tua dikembalikan kesadarannya bahwa sesibuk apapun mereka, ya, kemudian seberat apapun kondisi mereka, tetap mereka yang punya tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak, sehingga tumbuh kesadaran bahwa saya loh nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Jadi ya mau nggak mau saya harus terlibat dalam mengasuh anak, dalam mengajarkan anak gitu loh. Oke, baik. Ini juga
juga kan kita memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelum pandemi COVID-19, kita melihat euforia anak-anak ketika memasuki tahun ajaran baru, seperti mereka membeli atribut baru, berjumpa dengan teman-teman baru, dan hal itu tidak mereka dapatkan lagi di era pandemi COVID-19 ini. Apakah hal tersebut berdampak pada motivasi belajar mereka ini? Memang kalau pada anak-anak yang usianya masih di bawah ya, terutama yang anak-anak SD, TK, itu masih butuh motivasi yang sifatnya eksternal ya. Jadi ada penguat, baik itu berupa barang, pujian. Nah, sebenarnya orang tua bisa juga melakukan pemberian reward ini ya. Jadi nggak mesti dalam bentuk tas baru ya kan, bisa juga dalam bentuk peralatan tulis baru. Artinya peralatan tulis itu kan tetap dibutuhkan walaupun proses pembelajarannya daring gitu kan. Maksud saya luring kan tetap dibutuhkan walaupun belajarnya di rumah ya. Bisa juga dengan memberikan buku baru, jadi buku cerita ya, yang sifatnya itu bisa mengajarkan keterampilan sosial pada anak, atau perlengkapan lain yang dibutuhkan anak gitu. Jadi nggak mesti harus beli sekolah tas baru, sepatu baru gitu, tapi dialihkan ke sesuatu yang sifatnya baru tapi itu tetap bisa dipakai dalam proses belajar di rumah gitu. Karena memang usia anak SD lah, terutama ya SD TK, itu masih butuh penguatan sifatnya eksternal. Oke, baik. Masih berkaitan dengan tahun ajaran baru di dunia pendidikan. Jika pada sebelumnya tahun ajaran baru ini anak-anak memiliki teman baru seperti yang saya katakan sebelumnya, namun di masa pandemi ini kan mereka harus daring ya Bu ya. Dan tidak semua anak memiliki sifat ekstrovert, mungkin dapat mudah berbaur. Dan apakah ini sangat berdampak pada interaksi sosial yang mereka miliki? Apakah semakin meminimalisir kemampuan mereka berinteraksi secara sosial itu? Kalau menurut saya, kalau sekolah dan orang tua memiliki strategi yang tepat, itu nggak terjadi. Ya, artinya sekolah juga perlu memvariasikan metode pembelajarannya. Jadi misalnya nih, kan interaksi sosial itu adalah kita menjalin interaksi dengan orang lain secara timbal balik. Nah, interaksi dengan orang lain itu kan juga bisa secara tatap muka, bisa tanpa tatap muka. Nah, secara tatap muka, bisa sekolah misalnya mengadakan pertemuan yang sifatnya virtual. Jadi kalau kami di perguruan tinggi itu kan ada sering ya, kalau workshop atau sekedar rapat saja kita menggunakan Zoom. Sekolah kalau memungkinkan dan orang tua punya fasilitas untuk itu, bisa melakukan pertemuan secara virtual. Jadi misalnya anak dalam kelompok Zoom itu saling diskusi, saling cerita tentang pengalaman mereka selama proses belajar di rumah, apa yang nggak enak, apa enaknya. Nah, kemudian yang lain saling nimpalin, itu juga bisa dilakukan. Kemudian bisa juga dilakukan secara jaringan, di luar jaringan, misalnya dengan saling berkirim surat. Jadi guru kasih ini anak-anak tugas, coba kalian saling buat surat nih buat teman yang sebangkunya dulu, ya kan, saling buat surat, saling berbalas surat, itu juga bisa. Bisa juga untuk melatih interaksi sosial, itu kita kasih misalnya mereka tugas kelompok berdua. Ya, jadi nggak mesti datang, tapi mereka saling interaksi misalnya via WA, via telepon, bagaimana mengerjakan tugas secara berkelompok dengan menggunakan WA, itu juga bisa. Ya. Atau bisa juga nanti kita orang tua untuk melatih itu misalnya mengajak anak untuk nonton film, nonton TV, kemudian ajak mereka untuk diskusikan. Apa sih ini topiknya, apa yang sudah benar dilakukan, apa yang belum dilakukan. Kalau kamu jadi posisi di tokoh itu, apa yang akan kamu lakukan, kira-kira itu baik atau tidak, itu bisa. Atau dongeng itu juga bisa gitu. Kalau dongeng kita ajak anak-anak untuk mengembangkan cerita, jadi dia punya daya imajinasinya berkembang, kemudian dia juga melatih keterampilan sosial lewat membuat alur cerita yang tepat gitu. Kembali lagi mengenai topik belajar daring. Sebelumnya tadi Ibu sempat mengatakan bahwa sebaiknya bagi tenaga pendidik itu membuat inovasi metode campuran dalam menyalurkan materi. Nah, ini dari sisi orang tua, apa sih trik dan triksnya agar metode daring itu tidak membosankan anak-anak mereka dulu? Kalau saya lihat yang sering jadi masalah itu orang tua terlalu menekankan pada aspek kognitif. Jadi nganggap bahwa anak itu baru dianggap berhasil di sekolah kalau tuh dia matematikanya bagus, ya kan, sainsnya bagus, jadi semua yang aspek kognitifnya bagus. Padahal dalam proses pembelajaran itu kognitif itu hanya sebagian, ya, yang nanti akan menunjang keberhasilan anak. Nah, dalam proses pembelajaran idealnya tuh juga
diajarkan pembelajaran karakter, ya kan, pembelajaran budi pekerti, pembentukan sifat. Jadi kalau kita bicara keterampilan sosial itu kan ada beberapa ya. Ada namanya keterampilan sosial yang sifatnya interpersonal, menjalin hubungan antara satu individu dengan individu lain. Ya. Kemudian ada keterampilan sosial yang sifatnya intrapersonal. Jadi dia mengelola dirinya sendiri, belajar mengontrol marah, ya kan, belajar memilih mana yang paling penting di antara sekian banyak, belajar mengambil keputusan, itu intrapersonal. Ada juga keterampilan sosial yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Jadi bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dia, membuat perencanaan pengerjaan tugas secara tertib, membuat jadwal. Ada juga yang terakhir keterampilan sosial yang berkaitan dengan lingkungan, artinya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kan ini bisa dilakukan dalam proses belajar. Dan pengalaman saya menunjukkan bahwa orang-orang yang berhasil itu tidak selalu kognitifnya bagus. Jadi dari hasil penelitian itu justru yang paling banyak berhasil orang-orang yang keterampilan emosionalnya itu lebih banyak berkembang. Dan itu bisa dilatih selama pandemi ini. Jadi jangan terlalu menekankan pada aspek yang sifatnya kognitif. Di rumah kita bisa latih anak misalnya mengerjakan tugas-tugas harian di rumah. Jadi termasuk membersihkan. Mungkin anak diajarkan nyuci piring, diajar menyapu. Itu juga termasuk keterampilan yang harus dimiliki anak. Anak juga diajarkan untuk bertanggung jawab. Misalnya nih kalau saudaranya ada beberapa nih, yang kakak ngajarin adik yang nomor 2 ngajarin adik yang nomor 3 dan seterusnya. Ini juga belajar sebenarnya. Mereka belajar jadi pemimpin, ya kan? Kemudian juga diajak membersihkan lingkungan, itu belajar juga sebenarnya. Jadi orang tua yang harus mengubah frame-nya bahwa belajar itu tidak harus terkait dengan aspek kognitif. Gak harus matematika, membaca, berhitung, tapi juga banyak hal yang bisa kita pelajari dan itu bisa dilakukan di rumah. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu ataupun pihak-pihak terkait sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan anak yang terdapat stres akibat belajar daring ini? Ya. Oke, kemarin itu kita sempat mengadakan survei tentang bagaimana persepsi orang tua dan juga penilaian orang tua terhadap kondisi anak selama proses pembelajaran daring. Ya. Dari hasil survei itu kita melihat bahwa memang ada anak-anak yang mengalami stres, ada juga anak-anak yang justru enjoy. Ya. Nah, kalau kita lihat anak-anak yang stres ini penyebabnya beberapa hal. Ya. Pertama, karena orang tuanya yang cara mengajarkan anaknya tidak tepat, jadi mungkin orang tua karena stres gitu ya, akhirnya jadi marah-marah ketika ngajarin anak. Nah, ketika anak diajarin marah-marah tuh anaknya juga stres kan. Kemudian yang kedua itu gurunya yang terlalu banyak memberikan tugas dan jarak pengumpulan tugasnya itu terlalu singkat. Jadi misalnya ada sekolah-sekolah yang kemarin itu jadwal misalnya ya jam 8 itu mereka ada Zoom, nanti jam 9 ada Zoom lagi, jam 10 ada Zoom lagi, terus break, kemudian nanti ada Zoom lagi sampai jam 2. Ada sekolah seperti itu. Ada juga sekolah yang ngasih tugas jam 8 kasih tugas, 9 kasih tugas, dan seterusnya kasih tugas. Dan itu strict waktu pengumpulannya. Ini yang biasanya membuat anak dan orang tua jadi stres. Gitu. Nah, beberapa sekolah yang saya lihat itu mereka kasih waktu yang lebih fleksibel. Jadi misalnya anak dikasih tugas oleh gurunya dari jam 8 sampai jam 10 memang dikasih materi-materi, tapi nanti pengumpulan tugasnya bisa sampai jam 8 malam. Karena kan nunggu orang tua pulang kerja, baru dampingin anak. Nah, kalau saya lihat, kalau sekolah-sekolah yang dia lebih fleksibel, orang tuanya juga lebih enjoy. Terima kasih Bu. Ya, demikianlah warganet perbincangan kita bersama dengan Ibu Desti dari Psikologi USU, bahwa memang pembelajaran daring ini sejatinya masih menjadi pilihan yang paling efektif bagi pemerintah untuk menekan angka persebaran COVID dan mengingat tingginya laju angka persebaran COVID khususnya di daerah-daerah zona merah COVID-19. Tentunya peran orang tua sangat besar dalam membantu tenaga pendidik untuk menyalurkan pembelajaran daring. Selain itu, orang tua juga tidak boleh terlalu mementingkan aspek kognitif, maksud saya, untuk menerapkan materi kepada anak-anaknya karena masih banyak aspek lain seperti penanaman skill bagi anak selama masa pembelajaran daring. Sampai jumpa di materi berikutnya.